Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Nur dengan NIM 2105040104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan sumber hukum dagang. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, sejarah hukum dagang. Perkembangan hukum dagang berlangsung sejak tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence, hingga Barcelona. Meski telah diberlakukan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis, namun berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah hukum perdagangan atau Koopmansrecht. Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Perancis dengan nama Ordonnance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari perdagangan, bank, badan usaha, surat berharga, hingga pernyataan pilot. Pada 1681, lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonnance de la Marine. Dalam kodifikasi ini, termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut. Oke, selanjutnya kedua hukum itu atau Ordonnance de Commerce dan de la Marine menjadi dasar lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Perancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan. Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan di Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Perancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce meski telah dipublikasikan sejak 1847. Penerapan Wetboek van Koophandel baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang diadaptasi dari Wetboek van Koophandel yang diadopsi dari Kode Commerce yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang di Indonesia. Oke, selanjutnya sumber hukum dagang. Yang pertama, hukum dagang di Indonesia berdasarkan pada sumber yakni tertulis yang sudah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan hukum kebiasaan. Yang kedua, sumber hukum tertulis adalah KUHD yang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab, serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau juga dikenal dengan istilah Bulgarisch Wetboek atau BW. Salah satu bab pada BW membahas tentang perikatan. Yang ketiga, sumber hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Ada 4 undang-undang yang menjadi acuan. Keempat undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang keempat, sumber hukum. Kebiasaan terdapat pasal 1339 KUH Perdata atau sifat perjanjian, dan pada pasal 1347 KUH Perdata atau syarat-syarat perjanjian. Oke, mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya akan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.